langsung dari Masjid Darut Tauhid Bandung. Kita akan langsung sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, silakan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja puji lengkap, utuh, sempurna hanya milik Allah. Tidak ada pujian yang paling berhak menerimanya selain pujian kepada Allah. Siapapun di antara makhluknya yang dipuji, pasti yang dipuji adalah karunia Allah. Maka seyogianya kembalikan kepada pemiliknya. Alhamdulillahirabbil alamin. Siapapun yang merasa pujian itu milik dirinya, maka dia menyalahi ucapannya sendiri. Lisan menyebut segala puji bagi Allah, tapi dia tamak akan penilaian dan pujian makhluk. Dia berbohong dengan apa yang dikatakannya. Siapapun yang rajin berzikir la alhamdulillahirabbil alamin, maka dia harus selalu sadar bahwa apapun yang membuat dirinya dipuji adalah milik Allah semata. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin sekalian, ketenangan itu minallah. Wal ajalah, ketergesa-gesaan itu minasyaitan. Memang manusia diciptakan oleh Allah bersifat tergesa-gesa, tapi jadinya tergesa-gesa itu adalah minasyaiton, atas bimbingan setan. Rasulullah SAW adalah seorang yang sangat kalem. Kalau beliau bicara bisa dihitung perkataannya. Kita sebaiknya bersungguh-sungguh meniru kepribadian Nabi, karena ketergesa-gesaan itu pasti mengundang banyak masalah. Kalem yang asli bukan kalem yang dikalem-kalemkan. Kalem yang asli adalah kalem yang penuh dengan zikir dan perhitungan. Sebelum bicara selalu difikir, apakah perkataan ini benar? Apakah perkataan ini kalau diucapkan manfaat, membawa kebaikan atau tidak? Kalau merasa tidak yakin akan benar dan tidak juga yakin akan manfaat, maka diam lebih baik. Begitu pula dalam bicara, tidak harus semua yang ingin kita sampaikan harus kita sampaikan. Dalam bicara itu bukan masalah ingin, tapi masalah perlu dan manfaat. Kalau tidak yakin akan manfaatnya, sudah diam. Falyakul khairan aw liyasmut. Jauh lebih baik dianggap bodoh tapi benar daripada dianggap pintar padahal tidak benar. Nauzubillah. Menurut Imam Ibnu Hatim, ada 5 yang boleh dicepet-cepetkan. 1 adalah menyuguhi tamu. Jangan dilambat-lambatkan. Tamu pulang baru suguhan keluar. Ini nampak kepelitannya dan tidak ridho menyuguhi tamu. Jadi kalau ada tamu disunahkan bersegera untuk menyuguhi. Yang kedua, yang disunahkan menyegerakan adalah menguburkan mayat bila sudah wafat. Sesudah diurus, lebih cepat, lebih baik. Jangan dilambat-lambatkan. Yang ketiga, menikahkan anak gadis bila sudah ada jodohnya. Dilambat-lambatkan bakal jadi fitnah. Yang punya anak gadis jangan terlalu banyak berhitung. Kalau memang sudah ada calonnya dan sudah diistiqorohi, cocok, saja. Dilambat-lambatkan akan jadi maksiat. Apalagi kalau sudah dikhitbah dan pernikahannya setahun kemudian, ini tidak nyunnah.
Kalau bisa jam 8 di khitbah, jam 9 ijab kabul. Sudah. Maaf karena di atas kalau ada yang ngobrol suaranya kemasuk ke sini, jadi saya harus membantu yang ngobrol supaya tidak terganggu ya. Itu teh nyindir namanya hadirin, tidak boleh nyindir gitu. Yang keempat, menyegerakan bayar hutang. Jangan suka ditunda. Hutang itu benar-benar bisa mencegah kebahagiaan di akhirat kelak. Orang yang punya hutang tidak niat membayar, pencuri namanya. Orang yang punya hutang sudah dimampukan oleh Allah dan tetap tidak mau bayar, zolim. Bayar hutang, jangan ditunda, ada bayar. Dan yang kelima, yang paling penting dari bersegera, jangan dilambat-lambat, adalah tobat. Sepertinya ada yang ngobrol di bawah, tolong. Ya, biasanya ada tamu yang belum paham, sedang ada acara sehingga ngobrol karena mungkin cari tempat wudhu, cari tempat makan. Begitulah, harus mencari 1001 alasan untuk berbaik sangka. Karena kalau dimulai dari jengkel, kata-kata suka tidak enak. Tapi kalau dimulai dari baik sangka, insya Allah kata-kata lebih enak. Benar? Seperti ada yang buang angin tut misalkan. Kalau dimulai dari buang buruk sangka, ini orang tidak tahu diri. Ini jelas di majelis taklim kentut lagi, meracuni suasana. Ini tidak menyelesaikan masalah karena sudah barusan kentutnya. Lebih baik cari 1001 alasan. Mungkin dia sudah menahan sekuat tenaga, tapi tak tertahankan karena tadi disuguhi ubi cilembu. Tidak boleh menyalahkan ubi cilembu ya. Yang tergesa-gesa kurang baik adalah dalam amalan tergesa-gesa sholat. Kalau sudah qomat tidak boleh lari-lari, karena nanti membuat sholatnya menjadi tidak berkualitas. Jadi tenang saja, jalan dengan tenang, jangan lari kalau sudah dengar qomat ya. Seperti balapan, nggak usah, tenang, karena kita terengah-engah membuat sholat kita tidak bagus. Demikian pula jangan tergesa-gesa pada waktu makan. Walaupun ada azan, sempurnakan. Sedang buka misalkan, hampir habis terus azan, berarti belum bukanya ya. Asal salah ngomong tadi. Maksudnya ada bisa sempurnakan sampai habis. Jangan suka tergesa-gesa. Juga jangan suka tergesa-gesa dalam berdoa dan mengatakan, ini termasuk tergesa-gesa. Saya bacakan terjemahnya. Senantiasa doa seorang hamba dikabulkan oleh Allah selama dia tidak memohon suatu dosa, memutuskan silaturahim, dan tidak tergesa-gesa. Jadi doa itu diijabah selama 3 hal. Bukan doa jelek, bukan minta dosa ya, memutuskan silaturahim dan tidak tergesa-gesa. Ditanya, ya Rasul, apa artinya al-ajal, maaf, tergesa-gesa dalam doa? Beliau menjawab, yaitu orang yang berdoa lalu dia mengatakan, saya sudah doa, saya benar-benar sudah doa, tapi Allah tidak mengabulkan. Kemudian dia berhenti doa dan meninggalkannya. Itulah orang yang tergesa-gesa dalam berdoa. Lalu dalam bicara juga
Jangan segala ingin diomongkan, hadirin. Pikir dulu. Orang yang setiap dengar dia sampaikan itu sudah cukup dianggap sebagai pendusta, orang yang mengatakan setiap apa yang didengarnya. Dan dalam bicara juga jangan terlalu cepat, juga jangan lambat gitu. Sekarang kalau terlalu cepat bagaimana mungkin kita bisa mengerti, sedangkan itu tidak nyunah. Maaf hadirin. Termasuk dalam doa-doa dan bacaan-bacaan sholat. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa cepat begitu? Kita aja ngobrol dengan orang tidak secepat itu. Apalagi bacaan Al-Quran yang ada tata tertibnya. Doa di antara dua sholat, dua sujud. Kita aja minta sesuatu tidak pernah begitu. Saya minta makan sekarang juga, minta minum, minta kopi. Coba ada seorang anak yang ke orang ibu minta bekal, sekarang saya minta roti dan itu untuk bekal sekarang. Boro-boro dikasih, malah dikompres, hadirin. Hadirin, mari kita biasakan dalam berbicara jangan tergesa-gesa. Juga kalau punya keinginan, jangan suka tergesa-gesa pengen dibeli. Jangan tiap ingin sepatu langsung beli. Tiap ingin tas langsung beli. Ingin itu nafsu biasanya. Kita tuh bukan membeli sesuatu karena ingin, tapi karena perlu. Yang bekal dipakai itu yang perlu, yang diinginkan tuh belum tentu dipakai. Benar? Makanya kalau ingin sesuatu, perlukah saya ini? Perlukah saya membeli sepatu lagi? Sedangkan di lemari sudah ada 2 lusin dan kaki saya cuma sepasang. Perlukah beli sepatu yang harganya 10 juta sedangkan kaki saya tidak memerlukan yang mahal-mahal, perlunya itu yang aman, bukan yang mahal. Benar? Tanya, perlukah handphone yang berwarna yang sedangkan saya tidak melihat? Itu ditanya terus, hadirin. Sampai ke titik perlukah sekarang saya beli atau bisa ditunda? Nah, ini latihan tidak tergesa-gesa tuh memang harus kuat dimikir. Tergesa-gesa tuh biasanya datang dari emosi, ya, dari nafsu. Karena setan itu kendaraannya nafsu. Orang-orang yang mudah marah, mudah celetak-celetuk, mudah berkomentar, itu adalah bagian dari minasyaiton, dibimbing oleh setan. Ada orang yang dikit aja langsung berkomentar, dikit-dikit bersegera untuk ngambil keputusan. Tenang, pernah ada seorang bapak-bapak, ini ceramah, AA diundang ceramah pagi jam 7. Ketika sampai di kantornya, yang ada cuma 2, beliau dan penceramah. Lalu beliau berkata, saya minta maaf, saya baru diangkat di sini. Rupanya belum terbiasa tepat waktu. Jam 7:15 mulai ada, akhirnya 7:20 mulai penuh, 7:30 baru dimulai. Lalu bapak ini diminta sambutan. Beliau berkata begini, sesudah salam, tahmid dan sholawat, beliau berkata begini, bapak-bapak, ibu-ibu, sebetulnya hati saya sedang marah karena terlambat setengah jam dari yang diundang. Oleh karena itu saya tidak memberikan sambutan panjang. Saya khawatir kata-kata saya menjadi zalim. Nanti sesudah reda barulah kita putuskan. Gitu. Cuman segitu sambutannya, tapi semuanya sepaneng tuh. Beliau tidak mau banyak bicara karena merasa sedang jengkel, sedang marah. Khawatir kalau semua dikatakan pada waktu itu, hasilnya bukan kebaikan tapi kezoliman. Maka beliau tidak mau tergesa-gesa dalam bicara. Makanya kalau kita sedang jengkel, tersinggung, yang paling penting adalah diam.
Kalau kita bicara seperti bola salju yang akan bergulir semakin besar. Dan zikir penting kalau kita sedang kecewa, jengkel, marah, bukan astagfirullah, tapi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi kalau kita tersinggung, jengkel, cemas, cepat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena pada waktu itulah setan akan membuat kita tergesa-gesa di dalam berkomentar, tergesa-gesa di dalam bersikap, tergesa-gesa di dalam mengambil keputusan. Dan pasti ini rugi. Segala yang tergesa-gesa, tidak diperhitungkan matang, tidak minta tolong ke Allah, dijamin itu hasilnya adalah kerugian. Setan itu kan menampakkan indah sesuatu yang buruk. Ayo, jadi kalau lagi jengkel, tersinggung, atau dapat berita apa yang bikin marah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau orang yang bikin jengkelnya di dekat kita, jangan dikeraskan zikirnya, bisa nambah marah. Suami bikin jengkel, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, nah itu bisa jadi bensin nyiram api. Tenang, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan ini didengar oleh Allah, pasti. Setan itu makhluk ciptaan Allah, takluk sepenuhnya kepada Allah. Setan membisiki kita pun dengan izin Allah. Supaya apa? Supaya kita berlindung ke Allah. Kita nggak bisa berkelahi dengan setan dan nggak kelihatan. Dan tidak ada lagi perintah berkelahi. Perintahnya adalah berlindung kepada Allah, pemilik, penguasa, penentu segala-galanya. Jadi jangan tergesa-gesa ya, dalam keinginan, dalam berkomentar, dalam menyikapi masalah. Bukan dilambat-lambatkan, tunggu tahun depan, bulan depan kan meninggal ya. Jadi proporsional. Setuju hadirin? Pas ingin sekali, pas mau marah, pas jengkel, ketahan aja. Kemampuan kita mengendalikan diri akan membuat pikiran lebih jernih, nanti lebih terpetakan masalah itu. Orang yang tergesa-gesa pikirannya pendek dan penyesalan di ujungnya. Begitu pula kalau ada yang melamar. Dulu ada kisah yang melamar, ini kisah nyata. Tidak diselidiki siapa yang melamarnya, karena mungkin sudah sangat ingin nikah. Terima saja. Seminggu sesudah nikah, sesudah bulan madut, pergi itu lelaki itu tanpa pesan apa, dan sampai sekarang tidak ada. Ya, penjahat begitu. Yang salah mengapa tergesa-gesa. Nah, supaya tidak tergesa-gesa, minimal 2 perkara. 1, istiqoroh. 2, musyawarah. Karena orang-orang yang istiqoroh, orang-orang musyawarah tidak akan dikecewakan dan tidak akan menyesal. Istiqoroh dulu atau musyawarah dulu? Istiqoroh dulu. Lalu Allah nanti menggerakkan kepada kita orang-orang yang lebih bijak sebagai partner musyawarah. Ya, itu tidak perlu delay, tapi istiqoroh itu meminta tolong kepada Allah setiap saat bisa dilakukan. Nah, jangan sampai kalau udah ingin seakan-akan harus terwujud. Jangan, ada Allah yang Maha tahu. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau tidak menyukai padahal baik menurut Allah bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi engkau menyukai padahal buruk menurut Allah bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, kalian tidak tahu. Makanya jangan sok tahu. Tergesa-gesa itu bagian dari sok tahu. Sok tahu itu bagian dari tergesa-gesa. Hadirin, ini proporsional ya. Jangan sampai kita menyikapinya menjadi serba lamban. Karena tergesa-gesa ini bukan masalah waktu. Ini adalah masalah
kelengkapan informasi untuk ngambil keputusan. Jadi bukan harus besok, lusa, enggak, bisa cepat sekarang kita putuskan, asal mikir zikirnya sudah maksimal. Terutama ini yang gampang tersinggung, yang sumbunya pendek. Kan orang marah tuh ada 4 jenis. Mudah marah dan mudah juga melupakannya. Baru juga marah, 5 menit kemudian udah normal. Dan dia lupa kepada yang marah. Yang belum lupa yang dimarahi, ya. Karena luka itu beda. Memaafkan dengan menyembuhkan luka itu beda. Kalau memaafkan bisa seketika, tapi mengobati luka itu tidak bisa seketika. Ada yang mudah marah dan mudah melupakan marah. Ada juga yang susah marah, tapi sekali marah susah lupa. Jadi dia nggak gampang marah, tapi sekalinya marah bleng aja seumur-umur. Dendam saja, ini buruk. Ada juga yang mudah marah, susah lupa, ini paling buruk. Dikit-dikit tersinggung, seumur hidup dendamnya. Waduh, nggak boleh. Ini kacau kehidupan seperti ini. Mudah marah, susah melupakan kemarahannya. Udah, ini orang yang tidak akan pernah bahagia. Yang paling bagus, susah marah, mudah reda. Udah marahnya susah, baru 2 detik marah, udah reda. Nah, hadirin sekalian, orang-orang seperti inilah yang banyak zikirnya. Pertanyaannya, bagaimana supaya kita tidak sumbu pendek, supaya tidak tergesa-gesa? Ya tadi itu, harus kuat zikrullah ta'ala. Jadi kalau ada apa-apa, nyantel aja ke Allah. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wala quwata illa billah. Nyat kita tersengat, jengkel, marah, atau apalah gitu yang membuat kita ingin bereaksi, tunda, zikir dulu sebentar, ya. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Kalau coba itu tentang Nabi Ibrahim, ya, boleh dibacakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Surat At-Taubah ayat 129. Maka jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah, cukuplah Allah bagiku, tiada ilah selain Dia, hanya kepadanya aku bertawakal, dan Dialah Tuhan yang memiliki arsy yang agung. Jadi harus nyantel terus. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya ilmu itu didapatkan dengan belajar, dan sesungguhnya hilm, ya, kesabaran, hilm, ini didapatkan dengan berlatih. Jadi untuk menjadi dewasa itu bukan masalah umur, tapi masalah kegigihan berlatih dari kejadian demi kejadian. Ada orang yang umurnya tua tapi tidak dewasa, kurang dewasa, celetak-celetuknya sangat kekanak-kanakan, reaktif, dikit-dikit tersengat, dikit-dikit ribut, heboh. Usia tua tapi kedewasaan rendah, bisa dilihat dari ketergesa-gesaannya dalam bersikap. Kalau Rasulullah tuh jernih, segalanya dicermati, sehingga ketika mengambil keputusan tuh sudah lengkap informasinya, sudah lengkap data-datanya, sehingga akurat.
Kalau orang yang tergesa-gesa, kursus apa tuh, panah, ternyata mertua lagi ngambil ubi, kan tidak enak hadirin ya. Harusnya lengkap dulu data, jangan sampai kerusuk-kerusuk langsung dipanah. Siapa itu? Kucing. Hadirin, teruskan. Ini teknik membangunkan tidak mempan ternyata yang sudah khusyuk. Jadi Bapak Ibu, kematangan seseorang itu tergantung dari latihan terus menerus. Ini ada satu yang susah berubah, padahal umur sudah tua, makin tua. Penyebabnya adalah suka mengasihani diri, tapi misalkan gini, ada saya mah orang kampung, nggak ngerti apa-apa, saya mah bodoh. Itu omongan itu kalau dilanjutkan dengan belajar sah. Tapi kalau saya mada bodoh, sesuai kieu, tapi tidak belajar, berarti dia awet di dalam kebodohannya. Itu ada yang begitu tuh, saya mada udah tua, mau apal-apal Quran dan gak apal di ijabah ya. Karena dia memang mengasihani diri tanpa kegigihan merubah diri. Saya mah gagal hirup teh atas nek kene maot we. Padahal masih panjang jatah umurnya. Dia sudah ingin mati 50 tahun, jatahnya 100 tahun, berarti 50 tahun lagi dia menderita. Dah hadirin, jangan suka mengasihani diri dan ingin dikasihani orang. Itu tuh termasuk tergesa-gesa di dalam mengambil keputusan atas abdi mah. Mau apal-apal Quran mah susah, mau apal-apal. Ini sudah ketergesa-gesaan. Ibu masak keemasan, saya mah dulu aja susah apal, apalagi sudah nenek-nenek begini. Terus gimana? Emangnya Quran hanya buat yang muda? Para sahabat Rasul tuh banyak yang sudah sepuh-sepuh dan tetap hafal. Jangan tergesa-gesa mengambil keputusan untuk menghakimi diri seperti itu. Apalagi dalam berfatwa paling harus hati-hati. Tidak semua ustadz, mubaligh, kiai punya hak untuk berfatwa, karena itu membutuhkan ilmu yang luas, kapasitas yang memadai. Jauh lebih baik melambatkan mengambil keputusan dibanding bersegera dan fatal, bisa merusak banyak orang. Benar? Dianggap bodoh itu tidak jadi masalah. Yang jadi masalah tuh bodoh dan awet dalam kebodohannya. Dianggap bodoh, memang kita bodoh. Suruh nambal ban, bodoh. Suruh jahit celana, padahal cuma lubang yang suruh jahit. Pas dipakai cuma tinggal satu lubang celananya, Pak. Dan yang satu dijahit. Begitulah ibu bapak yang baik. Ayo kita latih diri kita untuk. Jadi harus latihan dari kejadian demi kejadian tuh harus membuat kita berubah jadi lebih kalem, lebih tenang. Jangan sampai berulang terus menerus, kejadiannya mirip, apalagi sama, dan sikap kita sama buruknya. Tidak boleh. Dari waktu ke waktu kita harus lebih matang, lebih dewasa. Dan ini kuncinya adalah mujahadah, melatih diri, riyadhah yang sungguh-sungguh, selain zikrullah yang harus selalu nempel di hati dan di lisan pikiran kita. Mungkin kata kuncinya supaya tidak tergesa-gesa, karena kan sabar itu pada pukulan pertama. Jadi kalau ada sesuatu pukulan pertama, tahan diri, jangan sampai mengeluarkan sikap baik tulisan. Kalau nggak ngomong kita kan biasa nulis tuh ya, dan itu biasanya menyesal kalau sudah dikirim tulisan itu, udah susah ditangkapnya. SMS udah, walaupun handphone kita dijual, tetap SMS-nya nyampe ke sana. Ada bagus juga, ada yang jengkel, marah, dia nulis, tapi nggak ada pulsanya, ya. Jadi nggak terkirim-kirim, keluar itu unek-uneknya, tapi nggak dikirim. Ya ini lumayan lah,
Yang lebih hebat memang bisa dikendalikan, tapi kalau harus keluar, keluarnya tidak harus dikirimkan. Walau sudah di SMS, oh bisa dibaca. Waduh, Bapak tukang handphone ya, sudah hafal. Terima kasih. Jangan tergesa-gesa menjawab. Bisi jawaban kita salah malah menyesatkan orang. Benar? Pokoknya mah berpikir lebih banyak dan zikir. Tiap mikir harus jadi zikir. Karena ketenangan itu datang dari Allah. Huwallazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin. Dialah yang menurunkan sakinah. Bagaimana nih? Mudah-mudahan manfaat ilmu, jangan tergesa-gesa ini ya. Al-ajalah minasyaitan. Kalau ketenangan minallah. Demikian pengumuman sekarang. Terima kasih para wargi di Ciamis, di Tasik. Kemarin alhamdulillah kita bisa silaturahim di 2 masjid besar. Mudah-mudahan jadi amal soleh. Amin. Pengumuman santri siap guna angkatan 31. Santri siap guna ini disingkat SSG. Sekarang mungkin angkatannya sudah 12-13 ribu, mungkin ya mendekati 13 ribu orang. Sudah dari dulu jumpa dengan senior-seniornya yang tahun 96 atau serada kesepuhan ya. Punya anak. Yang mantap SSG, nikah lawan SSG lagi. Parentul anaknya SSG wungkul. Ada ini kemarin bapak-bapak dulu masih SSG, santri siap guna. Nah, diminta khidmat. Enggak, sekarang anaknya suruh latihan dan anaknya disuruh khidmat. Karena dulu bapak enggak sempat khidmat. Ada yang ibu dan anaknya dua-duanya ikut berlatih. Latihannya hanya Sabtu dan Ahad. Selama 3 bulan. Mulai pelaksanaannya 20 Februari sampai 8 Mei. Hanya 3 bulan. Itu lama bulannya. Aslinya sih kan masuk Sabtu Asar, pulang Minggu Asar. Cuma 24 jam latihannya ya. Silakan manfaatkan. Berarti 3 kali 4 12 pertemuan. Nanti puncaknya nanti akan latihan di hutan, di gunung. Tidak dipungut biaya. Silakan, ini adalah pelatihan cuma-cuma, kecuali untuk biaya pribadi kalau latihan berganda nanti. Nah, setiap kali habis latihan kan dapat ilmu, silahkan sedekah sebesar rasa syukur. Yang makin banyak sedekahnya biasanya ilmunya makin nempel. Nah, yang kurang sedekah nggak tahulah ya. Seperti naik kuda, kalau besar sedekahnya kuda tuh riang. Tapi kalau kurang sedekahnya bisa disepak. Hadirin sekalian, silakan manfaatkan. Ini nomor SSG yang bisa dihubungi 085 100 500 SSG. Berapa? 085 100 500 556 atau 081 320 220 SSG. 081 320 220 SSG. Santri siap guna 556. Terima kasih. Penelpon selanjutnya. Penelpon. Kita sudah lama tidak ngobrol. Silakan para pendengar yang akan berkomunikasi, persilakan. Baik, persilakan sahabat MK, bagi Anda yang ingin bergabung bersilaturahim di pagi hari ini di 022 2017076 bisa Anda pergunakan untuk bergabung di kesempatan pagi hari ini. Sudah ada yang bergabung di line telepon, kita akan langsung sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Dengan Bapak siapa, di mana Pak? Dengan Budi di Padalarang. Ya, Pak Budi silakan. Silakan Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sering omongin ya, kan suka beromong gini, katanya suka sholat, tapi kelakuannya tidak seperti yang ada dalam bacaan sholat. Katanya suka ngaji Quran, tapi
kelakuannya tidak sesuai dengan yang isi Al-Quran. Nah ini ya mungkin di mana pastilah banyak lah yang suka sholat, yang suka baca Quran, tapi memang dalam perkataan itu ya bisa dibilang jahat begitu ya. Itu memang banyak terjadi, terutama ya saya bilang adalah di daerah saya gitu ya. Tadi saya nggak bilang siapa-siapanya. Gimana menurut apa sikap saya harus ngomong ke orang itu atau biarin aja? Soalnya setiap ketemu pasti menjengkelkannya. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, halo. Jadi kalau kita lihat orang berbuat salah, itu harusnya menjadi bahan pikiran. Apakah kita melakukan kesalahan yang sama atau tidak? Yang kedua, kalau lihat orang berbuat salah, itu adalah ladang bagi kita untuk membantu memperbaikinya. Tidak semua orang bisa mengamalkan semuanya ideal ya. Tapi orang yang sholat kelakuannya belum baik, udah sholat aja udah bagus, daripada ya tidak baik ya tidak sholat. Orang itu rajin ngaji tapi kok kelakuannya jelek, ngajinya aja udah bagus, daripada kelakuannya jelek dan tidak ngaji. Nah hadirin, ada orang yang menasehati kita, tapi misalkan yang menasehatinya guru kita itu ada kekurangannya. Ya, kekurangan guru tidak boleh menafikan nasihatnya yang benar. Jangan sampai karena ada orang punya kekurangan kemudian semua perkataannya jadi salah. Ini perlu bijak begini. Wah, hari ini ngobrol tentang tenang. Tahu kenapa ngobrolin ini? Karena saya merasa ini penyakit saya ya. Tergesa-gesa ngomong, tergesa-gesa ngambil keputusan, sehingga sesudah seorang ya guru saya mengingatkan tentang ketergesa-gesaan, buka-buka cari dalilnya dan tafakuri, ya, begitulah. Sayang sekali kalau dapat ilmu dan disadari ada hal yang memang pada diri kita ada lalu tidak sharing, sehingga kita sama-sama berpikir tentang ketergesa-gesaan diri ini. Doakan ya, karena ceramah begini tidak identik sudah melakukannya, tapi tapi mumpung dapat ilmu yang hangat, kalau di sharing mudah-mudahan jadi manfaat buat semua. Silakan. Baik, sudah bergabung kembali di line telepon, kita akan langsung sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Ibu siapa, di mana Ibu? Dari Kopo, Ibu Muroyan. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa nyambung. Ibu kemarin dengar dari kemarin waktu malam Jumat sama malam Sabtu ya. Coba nggak bisa nelpon kan, nggak ada sempet nelpon. Waktu ini ibu tuh punya kakak yang waktu ibu nelpon ke yang sakit, itu teh kakak ibu tuh yang diceramahan sama itu teh betul amal-amalnya dia bagus, dia kan dia teh bagus kalau katakan kalau beli lebihin gitu. Itu dia yang sudah bisa ngamalkan waktu dia sedang gak sakit. Sekarang kan dia sakit, terus ya otomatis kan kalau sakit ekonominya teh agak kurang gitu ya. Waktu itu yang sakit gagal ginjal itu harusnya dicuci darah, tapi sekarang berobat gitu. Ibu kan agak jauh, suka nengok ke sana. Cuman kalau sekarang teh mungkin usia mungkin ya ditambah sakit, tambah ekonomi lagi gitu ya. Jadi suka ngungkit-ngungkit
dia amal-amal dia yang dulu jadi omongin gitu. Terus suka ngomongin orang yang udah meninggal, kejelekannya gitu. Jadi ibu teh nggak nengok, kata anak-anak teh jadi memutuskan silaturahmi. Bukan, ibu bukan maksud itu. Jadi kasihan dia ngomong-ngomong yang ya jasa-jasa dia gitu. Gimana ibu sikap ibu gitu nggak? Iya. Ibu teh nggak nengok. Udah berapa minggu sekarang juga nggak nengok. Jadi begini Bu, cari jalan tengahnya. Iya, Ini gimana? mah bijaknya ya. Kalau ditengok kelamaan jadi banyak ngobrol. Iya betul. Kalau tidak nengok dianggap mutuskan silaturahim. Iya. Jalan tengahnya nengoknya sebentar. Tengok, salaman, doa, punten. Ada kewajiban yang lain, beres. Nggak bisa gitu. Nggak bisa gitu gimana? Nggak bisa gitu kan, ini kan sama anak-anak semua. Nggak bisa, kenapa aja begitu? Biar Ya. dan juga Kan- ngobrol Jadi maunya ibu gimana tuh? Ya, minta saran ke gimana Ya, caranya? saran saya barusan. Kan masalahnya ngobrolnya panjang. Jadi usahakan kalau ketemu ngobrolnya sedikit, waktunya dibatasi. Oh, gitu. Jadi, Atau nengok waktu beliau tidur. oh, masa? Jadi alasannya mau kemana gitu tergesa, jadi cepet gitu pulang aja gitu. Iya, tidak harus lama Bu nengok mah. Yang penting nengok, ngedoakan, ngambil hikmah, ya. Oh gitu, iya. Terima kasih. Minta doanya. Dia teh sedang sakit, mungkin usianya kan udah 70 lebihan gitu. Jadi ya gitu suka ngomong-ngomong yang tidak ber. Sudah, tadi kan sudah diomongin, ya. Ya, terima kasih Jangan sampai kita nanti melakukan hal yang sama, itu yang paling penting. Oh iya. Kalau kita lihat hal yang buruk, jadi pelajaran, oh saya nggak boleh gini. Oh iya. Terima kasih doanya ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hadirin, ini gini ya, ceramah gini tiap pagi. Kalau ceramahnya kan bagus-bagus dan dalilnya bagus-bagus semua ya. Tapi sejujurnya ada yang baru saya ingin. Sengaja saya ceramahkan supaya saya termotivasi. Ada juga yang baru belajar dipraktekkan, masih jatuh bangun. Tapi tetap disampaikan dengan harapan bisa terus mengingatkan diri terhadap apa yang diomongkan. Ada juga yang pernah dilakukan tapi dulu sekarang udah nggak dilakukan, sengaja dibaca lagi di sini dalilnya supaya saya ingat bahwa saya sudah melakukannya. Tolong bantu doakan ya. Ini sangat resiko tinggi bicara begini tuh. Karena mungkin sebagian yang mendengar menganggap saya sudah mengamalkannya. Amin, mudah-mudahan begitu. Kadang-kadang baru ingin diamalkan, saya sudah sampaikan dengan harapan saya jadi terikat oleh yang diomongkan ini. Doakan ya. Jadi kalau nanti pas ketemu kok beda dengan yang diomongkan, ya emang begitu, lagi belajar, sama-sama belajar. Aduh, silakan jadi tertekan begini. Baik, sudah bergabung kembali di line telepon di 0222017076. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah. Dengan ibu siapa, di mana ibu? Dengan hamba Allah dari Cianjur. Ya, silakan ibu. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya, ibu ini mau nanya. Pernah bilang mungkin lain dari tema. Binatang itu harus dikasihi. So itu rumput. Ibu bingung kalau rumput kan suka bertasbih kepada Allah. Ibu kan sering ke kebun, oren gitu, buang rumput yang dibuang itu gimana? Ibu suka bingung sekarang nyambung nanya ke harus gimana ibu? Ngored rumput. Iya. Terus masalahnya apa? Rumput bertasbih. Iya. Terus jadi ibu nggak mau ngored. Iya. Bingung ibu gitu. Kored mah kored Bu. Oh, itu kan Nggak lagi apa-apa. bertasbih. Enggak ada. Ya bertasbih juga di kored nggak berhenti bertasbihnya. Jadi iya. jangan nganggap seperti kita di kored kemudian kita mati bertasbih. Iya. Tidak ada bagiannya masing-masing. Seperti ada ular bertasbih, berbahaya, dibunuh nggak apa-apa. Oh iya. Dan ini lagi nih, kalau di rumah ada kecoa, kadang bingung. Kalau nggak Kadang disuruh- bingung. Atau diajak ngobrol baik-baik kecoanya. Cok, Iya.
Jangan kesini kecoa. Kena gini, Allah teh mendatangkan kecoa, mendatangkan tikus dan sebagainya. Iya tuh kayak tikus. Itu gitu teh ya. ngingetin kita. Siapa tahu kalau lotor Iya. kurang bersih lalu Allah gerakan kecoa, gerakan. Kalau bersih Allah tidak datangkan lalat tuh ya. Iya. Kan yang menggerakkan semuanya itu Allah. Iya, iya. Ibu jadi bingung, ah. Jangan Bu, jangan bingung. Ya mungkin itu aja ya. Mohon doanya ya. Atau Ibu bararingung tiap hari ya, lihat nyamuk, bingung, bener, kumaha nyamuk lagi tasbih, tidak dikepret, kita yang digigit. Kasihan, katanya Kasihan, Kak. Sekarang nyamuk satu, kemudian tidak dibunuh ya, dia nyocok, dah satu. Tapi kenapa kok dia balik-balik lagi, nggak kenyang-kenyang? Aslinya gini Bu, dia ngasih tahu temennya, tuh katanya ada ibu-ibu baik. Dicocok cicing wae, akhirnya semua rombongan pergi. Ya, kalau anak saya kalau apa itu nyamuk sudah banyak darahnya teh bukan dibunuh malah dipindahin. Kasihan katanya teh. Nyamuknya dipindahin kemana? Iya, nggak dibunuh gitu, udah kenyang makan darah teh disimpan lagi tempat mana gitu. Wah, ini saroleh pisan, saya juga nggak gitu-gitu amat. Jadi ibu bingung kan, kata Ya, gitu kan ya, itu teh rumput bertasbih ya kayak gitu tadi Hebat Ibu mah, saya jadi malu sendiri nih dengan ceramah saya. Ya udah ibu mah curhat ini aja yang Ya, Bu. mudah-mudahan ibu bisa menjalani saya. Baik, terima kasih ya Bu. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini mah nyemes nih Ibu. Makin banyak mikir begini ya, lah yang mendengar ceramah mengamalkannya, lah yang ngomong. Bahaya benar kalau dia cuma bisa ngomong dan tidak mengamalkannya. Maaf ya, doakan. Silakan teruskan. Baik, dan kembali sahabat MK, bagi Anda yang bergabung bersilaturahim di pagi hari ini di 022-201-7076, dan bagi Anda yang berada di luar negeri, Anda bisa menambahkan kode area Indonesia di 62-22-201-7076. Sudah ada yang bergabung kembali di line telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Dengan Ibu siapa, di mana Ibu? Ibu Nur dari Cimaung. Dari mana Bu? Dari Cimaung, yang Cimaung. dulu bawa gula merah. Oh iya Bu, Cimaung ya. Ya, semoga selalu sehat ya dan dibimbing oleh Allah selama-lamanya. Amin Bu, dan bisa mengamalkan dengan istiqomah dan ikhlas ya. Amin, amin. Silakan Bu. Ya, mau ucapkan banyak terima kasih. Saya teh dari dulu anak saya cita-cita ingin di masjid gitu Saya teh bahagia sekali. Sekarang udah kesampaian. Mau Alhamdulillah. tinggal di masjid ya. Khidmat Alhamdulillah. Di masjid mana Bu? di sana bersama Oh di sini di Darut Tauhid. ya. Alhamdulillah. Ya, doakan semoga istiqomah ya. Oh iya Bu. Amin amin Bu. Insya Allah. Senang Bu punya anak suka di masjid. Alhamdulillah senang. Masjidnya benteng. Kalau Iya. ke masjid mah kayak masuk ke benteng. Ya, dulu Aman. kan waktu Pandangan umur lebih usia 4 terjaga. tahun, ya, saya cita-citanya mau tinggal di masjid, mau jadi muadzin. Alhamdulillah sekarang kesampaian. Yang mana anak Ibu teh? Di sini? Yang suka azan? Itu suka ngemerah sekarang. Han? Suka itu ngemerah. Kadang di operator. Oh, itu Adek. Yang ini Iya, Apud namanya. siapa namanya Dek? Pas Bu, itu Apud, itu Apud. Oh, Oh, ada. ini lagi ngotak-ngatik bibir saya, maksudnya mikrofon ini Bu. Iya. Terima kasih. Oh Apud, nuhun Pud. Ini ada Bu Apud. Iya, doakan terus ya ayah biar istiqomah. Ibu ini bahagia pisan Bu. Senang, alhamdulillah. Masya Allah ya. Seorang ibu mah inginnya tuh yang terbaik terus bagi anak-anaknya. Bapak juga sebetulnya gitu.
Nggak mau kalah. Ya, saya bapak-bapak. Terima kasih Ibu. Ya Bu, sama-sama. Ya, doakan ayah. Iya Bu, semoga anak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ingat lagu Kasih Ibu ya. Sepanjang masa hanya memberi, tak harap kembali. Masya Allah. Apun, tuh ada teh Ibu takbir barusan dengar ya. Jangan keluar-keluar dari sana ya. Jangan keluar dari istiqomah gitu. Terima kasih penelpon terakhir. Baik, sudah ada yang bergabung kembali di line telepon di 0222017076. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, apa dengan Ibu siapa di mana? Ibu Ika. Ya, silakan Ibu Ika. Assalamualaikum AA. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak, saya mau tanya ilmu saya itu untuk agama itu masih kurang. Di pikiran saya itu sering kepikiran takut kalau cucu itu meninggal itu gimana ya AA? Jadi ilmu agama kurang. Iya, Terus takut meninggal. Iya, sering kepikiran kalau Bagaimana itu kalau takut. ilmunya kurang? Nah ini seperti yang tadi dikatakan itu, kita tuh suka punya penyakit mengasihani diri tanpa berbuat banyak. Nah takut itu udah karunia Allah, sekarang mah tinggal belajar weh Bu. Oh, Nah kalau takut tidak berbuah belajar mah nggak ada hasilnya takutnya ya. Sehingga saya mau orang kampung, terus gimana? Dia nggak bisa pindah. Memang asalnya dari kampung ya udah, misalkan orang alun-alun. Mendingan kalau kita tahu kekurangan seperti tadi ya kita sama-sama aja tuh perbaiki kekurangan itu ya. Setuju Bu? Kalau kita biar tenang itu gimana ya? Supaya tenang ya banyak zikir Bu. Tidak ada yang bisa membulak-balik hati kita selain Allah. Kita kan tidak tenang tuh karena kebanyakan mikir selain Allah atau mikir tidak nyambung ke Allah. Kalau yang saya rasakan begitu Bu. Kalau udah mikirnya bleng kemana-mana nggak nyambung ke Allah, galau aja. Dan ngomong bisa jelek, nulis bisa jelek. Tapi kalau berusaha dikaitkan ke Allah bisa lebih tenang. Yang ya begitulah pengalaman mah. Tergesa-gesa tuh datangnya dari kurang zikir. Ya Bu? Ya. Assalamualaikum Mak. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir bonus ya. Baik, kami undang kembali sahabat MK bagi Anda yang ingin bergabung bersilaturahim di pagi hari ini di 022-2017-076. Dan bagi Anda yang sudah tersambung, harap untuk bisa mengecilkan volume radio terlebih dahulu untuk memaksimalkan suara yang masuk ke studio. Sudah ada yang bergabung di line telepon, kita akan langsung sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, baik, dengan Bapak siapa di mana Pak? Pak Afandi di Banyuwangi kan? Ya, silakan Bapak Hamid. Banyuwangi, terima kasih Mas. Ya, assalamualaikum Mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi di Banyuwangi. Gini saya itu merasa was-was gitu dalam ibadah. Itu gimana ya? Apa gimana Mas? Saya itu selalu merasa was-was gitu dalam ibadah. Kira-kira apa solusinya? Maaf, saya kurang menyimak. Apa kata saya itu merasa Was-was dalam ibadah. Was-was gitu was-was gitu ya. Memang setan kan membuat kita was-was terus. Wudhu seakan udah bersih atau belum, wudhu lagi, takbir juga diulang-ulang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akibatnya menjadi berlebihan. Udahlah, nyari segala sempurna mah susah. Berusaha saja menyempurnakan. Gini ya, kayak sholat. Kalau kita baru mau sholat kalau sudah khusyuk, atau kapan sholatnya? Udah, Allah juga tahu kita tidak khusyuk. Berusaha aja untuk khusyuk. Mungkin jangan meninggalkan sholat karena takut tidak khusyuk. Lakukan saja. Nah, Allah juga udah tahu kita jarang khusyuk, tapi Allah juga tahu kita berusaha sholat. Seperti hati jarang ingat ke Allah,
Tapi mulut kita berusaha zikir, subhanallah, padahal hatinya masih lalai. Zikir aja terus. Allah juga tahu mulut kita tuh berusaha menyebut namanya. Nanti Allah lah yang akan menolong hati bisa jadi ingat. Makanya kesungguhan itu katanya ilmu yang paling penting. Manjadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan berhasil. Nah, sungguh-sungguh ini harus ngandelin Allah. Jadi jangan menganggap kitanya yang bisa. Ada banyak yang sungguh-sungguh tapi dapatnya dapat dunia saja, nggak dapat pahalanya. Kita kan ingin dunianya jadi nilai pahala. Demikian para pendengar yang baik, mudah-mudahan ini kita sama-sama berlatih untuk tidak tergesa-gesa ya. Mudah-mudahan kita juga saling mendoakan agar kita bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang Allah berikan lewat siapa saja. Dan ingat dua hal sabda Nabi tadi, kalau ilmu diperoleh dengan dipelajari, sedang hilm, kedewasaan, kesabaran itu hanya diperoleh dengan berlatih. Jadi pelajaran seperti ini tidak cukup untuk membuat kita jadi baik syariatnya, kecuali kita bersungguh-sungguh melatih diri. Semoga Allah mengampuni kita semua dan semoga Allah menolong agar kita bisa istiqomah memperbaiki diri dan melakukan yang terbaik lillahi ta'ala. Sekian para pendengar, mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.